Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita masih diperkenankan bisa bertatap maya dalam perkuliahan pendidikan agama Islam di Universitas Muria Kudus. Dan dalam kesempatan pertemuan ini yang akan kita bahas adalah tentang ekonomi dan Islam. Di sini sebelum kita menelaah lebih jauh bagaimana ekonomi menurut perspektif Islam, maka saya akan menyampaikan bagaimana definisi ekonomi secara umum. Nah, ekonomi sendiri itu bisa dimaknai segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dan pengertian yang sekarang, ekonomi itu merupakan salah satu pengkajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber daya untuk memenuhi keperluan sehari-hari mereka. Nah, bagaimanakah ekonomi menurut perspektif Islam? Ekonomi dalam Islam menjadi salah satu disiplin ilmu yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Di samping itu, ekonomi Islam merupakan kegiatan perekonomian yang berbasis penguatan kesejahteraan dalam sistem sosial Islami. Sistem sosial Islami sendiri yang dimaksud itu merupakan sistem sosial yang terwarnai dengan nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Teman-teman mahasiswa, sistem ekonomi Islam sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu akan menjadi nizam al-iqtisad al-islami, yang secara harfiah al-iqtisad atau ekonomi itu mempunyai makna qasoda, bertujuan dalam suatu perkara, tidak berlebihan, berhemat dalam membelanjakan uang, tidak boros, sebagaimana yang tertera di buku Lisanul Arab milik Ibnu Mansur. Nah, dengan bahasa lain, bahwasanya istilah ekonomi Islam itu mempunyai definisi bahwa analisa tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah. Sebagaimana ketika istilah ekonomi ini disandingkan dengan fikih, akan mengandung analisa perkara perekonomian yang ditinjau dari segi fikihnya. Nah, adapun istilah ekonomi, adapun istilah ekonomi Islam sendiri itu belum pernah muncul pada masa Rasulullah, melainkan baru ada itu pada akhir abad ke-14 Hijriah. Tetapi meskipun begitu substansi dari istilah tersebut sudah muncul bersamaan dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam, jadi sistem perekonomian pada zaman ini walau tidak mengenal istilahnya secara terminologi, tetapi pada prakteknya itu tetap fokus sudah tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan. Nah, fokus-fokus tadi itu merupakan sebuah gambaran spirit dan objek utama dari pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Kemudian perkembangan selanjutnya dari ekonomi Islam ini tidak jauh dari sejarah perkembangan fikih itu sendiri. Hal ini tidak lain karena asas dari ekonomi Islam itu adalah muamalah yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ekonomi yang berada dalam masyarakat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sistem ekonomi Islam ini berlaku secara universal, yang dapat dipergunakan di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya yang berbasis pada akal manusia dari waktu ke waktu, yang akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari definisi ekonomi Islam tersebut, sebenarnya ekonomi Islam itu juga memiliki karakteristik yang dapat dikelompokkan dalam 5 parameter besar. Yang pertama adalah berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, itu ekonomi Islam mempunyai karakteristik dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran manusia secara proporsional. Kemudian yang keempat, menghargai dan melindungi hak orang. Terakhir, mengikuti keseimbangan permintaan dan penyediaan. Nah, tadi merupakan karakteristik dari ekonomi Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja sih prinsip-prinsip utama ekonomi Islam? Yang pertama, hak milik pribadi. Islam mengakui bahwasanya kepemilikan hak perseorangan dan menempatkan hak ini itu di tempat yang paling sesuai dengan manusia. Justru Islam menetapkan bahwa harta dan milik pribadi merupakan 5 perkara yang wajib dilindungi oleh syariat. Kemudian prinsip utama ekonomi Islam yang kedua adalah kebebasan dalam mencari sumber pendapatan. Islam sendiri itu memberikan kepada setiap orang hak kebebasan dalam menentukan corak kehidupan dan memilih profesi-profesi yang diminatinya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keragaman dalam memilih profesi dan sumber pendapatan masing-masing justru akan mewujudkan keragaman dalam hasil yang diperoleh oleh negara dan keperluan masyarakat serta individu. Kemudian prinsip utama ekonomi Islam yang ketiga adalah keadilan sosial, di mana kegiatan ekonomi itu merupakan sebagian daripada ruang lingkup Islam yang syumul. Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, asas utama sistem ekonomi Islam itu juga untuk menegakkan keadilan. Nah, tadi yang saya jelaskan tentang bagaimana Islam dan ekonomi, serta bagaimana ekonomi menurut perspektif Islam. Dan ini yang dapat saya sampaikan, meskipun sedikit, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.